Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Kali ini kita mempelajari biologi masih bab kedua, yaitu katabolisme. Tepatnya katabolisme 2. Katabolisme pertama sudah kita pelajari bagaimana respirasi aerob yang dimulai dari tahap glikolisis, lalu dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, bagaimanakah siklus asam sitrat? Hal yang perlu kita catat, rangkaian reaksi untuk menghasilkan ATP dan koenzim berupa NADH dan FADH2. Siklus ini berlangsung di matriks mitokondria. Perhatikan matriksnya yang mana? Ini dia. Berwarna hijau. Inilah merupakan matriks. Bahannya adalah 2 asetil koenzim A yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif. Artinya, siklus Krebs ini tidak akan berlangsung kalau tidak ada proses dekarboksilasi oksidatif. Di mana berlangsung? Di luar dari mitokondria. Baik, kemudian kita lanjutkan, produknya apa? Berupa 6 NADH. 6 NADH dan 2 FADH2. Nah, dari mana 6 NADH dan 2 FADH2? Kita lihat. Inilah siklus Krebs itu. Dikatakan siklus karena membentuk suatu daur atau lingkaran. Nah, kita mulai dari asetil koenzim A. Ingat, ini adalah produk dari dekarboksilasi oksidatif. Ya, yang berlangsung di mana? Di matriks ya, matriks mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di mitokondria. Nah, lantas di sini arah panahnya masuk ke reaksi lingkaran, namun melepaskan koenzim A. Yang selanjutnya koenzim A ini akan masuk mengikuti reaksi dekarboksilasi oksidatif berikutnya. Nah, perhatikan ketika asetil koenzim A masuk, maka oksaloasetat siap menangkap asetil koenzim A dan akhirnya terbentuklah sitrat. Nah, jadi sitrat ini melanjutkan reaksi menjadi isositrat, ya, di mana terjadi pelepasan H2O, namun H2O itu masuk kembali. Lalu isositrat masuk ke reaksi menghasilkan alfa ketoglutarat, di mana terjadi pelepasan karbon dioksida. Namun di sisi lain NAD+ masuk, tidak sebagai koenzim ya. Nah, dengan tujuan menangkap hidrogen, maka produknya NADH. NADH, hidrogen itu diperoleh dari mana? Isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat melanjutkan reaksinya menjadi suksinil koenzim A. Dalam reaksi tersebut melepaskan karbon dioksida. Lalu ada NAD+ juga hal yang sama, menangkap hidrogen dari reaksi ini untuk menghasilkan NADH. Di sisi lain koenzim A akan masuk, maka jadilah suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A melanjutkan reaksinya menjadi suksinat. Dalam reaksi yang kelima ini ternyata ada hal yang terjadi, yaitu melepaskan koenzim A kembali. Selanjutnya GDP singkatan dari guanosin difosfat. Guanosin difosfat menjadi GTP, guanin trifosfat. Nah, guanin trifosfat ini tidak berlama-lama langsung melepaskan fosfatnya menjadi GDP, jadi balik, jadi berkesinambungan, membentuk siklus juga. Nah, pada saat GTP jadi GDP kan ada fosfat yang lepas, maka datanglah ADP yang menangkap fosfat ini menjadi ATP. ATP dihasilkan. Ya. Nah,
Kemudian setelah menjadi suksinat, maka suksinat melanjutkan reaksi kimia menjadi fumarat, di mana dalam reaksi ini terjadi pembentukan FADH2 dari FAD. FAD adalah salah satu koenzim yang tujuannya sebagai aseptor hidrogen. Ya, nah di sini dia menerima hidrogen sebanyak 2, maka produknya FADH2. Itulah hasilnya menjadi fumarat ya. Nah, fumarat ini menghasilkan malat dengan reaksi sampingannya H2O masuk ke dalam. Nah, malat menjadi oksaloasetat kembali. Nah, di sini terjadi lagi pengikatan hidrogen oleh enzim NAD. Maka jadilah NADH. Nah, akhirnya terbentuk oksaloasetat dan kembali lagi nanti akan mengikat asetil koenzim A dari dekarboksilasi oksidatif sebelumnya. Nah, sehingga terjadilah berkesinambungan. Jadi seperti rantai sepeda ya. Nah, kalau tidak ada rantai sepeda, rantai ya pada gearnya itu, maka roda depan tidak akan jalan. Ya, jadi saling bergantungan. Jadi inilah gambaran dari skema siklus Krebs. Nah, berarti apa yang kita simpulkan di sini? Ingat, satu asetil koenzim A, satu molekul asetil koenzim A itu nanti akan menghasilkan ATP sebanyak berapa? 1 ATP. Karena dalam reaksi ini kan cuma 1 ATP kan? Nah, lalu NADH ya, NADH ada berapa dihasilkan dalam siklus Krebs? Ingat, kita hitung aja 1, 2, dan 3. Oke, 3 molekul NADH. Lalu apa lagi yang dihasilkan? FADH2. Nah, FADH2 berapa? 1. Lalu apa lagi yang dilepaskan? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berapa banyak dalam satu molekul asetil? Ada 2. Ya, dari isositrat menjadi ketoglutarat, dari ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A. Nah, itu yang dihasilkan dalam satu molekul asetil CoA. Dan ingat, dekarboksilasi oksidatif berapa molekul asetil CoA dihasilkan? Sebanyak 2 molekul kan? Berarti dalam siklus Krebs ini ada berapa kali putaran? Ada 2 kali putaran. Maka siklus Krebs menghasilkan ATP sebanyak, ya tinggal kalikan 2 aja. ATP-nya jadi berapa? 2. NADH-nya berapa? Ini ada 3, kalikan 2, 6 ya. Lalu FADH2-nya berapa? 1 putaran 1. Berarti kali 2, berarti 2 ya. Karbon dioksidanya ada berapa? Ada 2 kali 2, 4. Nah, inilah produk dari siklus Krebs. Ya, semoga kamu bisa memahaminya ya. Nah, kemudian masuklah ke transfer elektron. Ya, transfer elektron adalah penghantaran elektron oleh NADH dan FADH2. Makanya kenapa kita fokuskan berapa NADH dihasilkan dari reaksi sebelumnya. Begitu juga FADH2, karena ini dibutuhkan dalam peristiwa transfer elektron. Nah, yang melibatkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Ya, ingat ya, oksigen inilah merupakan akseptor elektron terakhir. Nah, untuk menghasilkan apa? Air, H2O. Coba kalau kita ingat kembali, dalam reaksi respirasi aerob, C6H12O6 tambah oksigen, lalu menghasilkan H2O, lalu CO2, lalu energi kan, ATP. Nah, disinilah nampak bahwa peristiwa transfer elektron disitulah menghasilkan H2O. Di saat kapankah pemampatan oksigen? Jawabnya di transfer elektron. Ya, coba kita ulas kembali. Glikolisis, apakah dia membutuhkan oksigen? Belum. Oksidasi piruvat? Belum. Siklus Krebs? Belum. Ya. Nah, di mana pemampatan oksigen? Di transfer elektron. Jadi Bapak tegaskan ya, jika ada pertanyaan, di manakah pemampatan oksigen?
adalah di tahap transfer elektron. Dengan tujuan apa? Menghasilkan H2O. Oke. Nah, lalu hal yang perlu kita catat lagi, terjadi fosforilasi oksidatif yang membentuk ATP. Itulah lewat transfer elektron. Di mana berlangsung membran dalam atau kristal. Ingat, mitokondria kan ada dua membran, membran luar, membran dalam. Membran dalam yang melekuk itulah kristal. Kita teruskan. Bahannya dalam transfer elektron itu adalah 10 NADH. Dari mana 10 NADH? Coba ingat kembali, waktu glikolisis berapa NADH disumbangkan? 2. Nah, itu diingat ya. Dekarboksilasi oksidatif ada berapa disumbangkan NADH? 2. Berarti 4 ya. Kemudian siklus Krebs ada NADH berapa? Jawabannya 6. Ya. 6 tambah 2 tambah 2 adalah 10 NADH. Oke ya, 10 NADH. Nah, kemudian 2 FADH2 dari siklus Krebs. Ya, 2 FADH2 karena 2 molekul asetil CoA ya. Nah, oke. Lalu menghasilkan 6 oksigen sebagai aseptor elektron. Ya, 6 molekul dibutuhkan sebagai aseptor elektron dalam transfer elektron. Baik. Produknya adalah 34 ATP dari mana? 10 kali 3 ATP. Nah, artinya bahwa dalam satu molekul NADH, ya, nah ini saya tegaskan ya. Nah, dalam satu molekul NADH, satu NADH, ini dalam peristiwa transfer elektron, dia mampu menyumbangkan sebanyak 3 ATP. Nah, ya, 3 ATP. Nah, maka pas hitungannya bahwa ada 10 NADH kali 3 adalah 30. Ya. Nah, lalu 2 kali 2 ATP. Nah, dari mana ini? Setiap satu molekul FADH, satu FADH2, catatannya FADH2, okay, itu menyumbangkan ATP sebesar, maka dengan demikian 2 kali 2 ada 4. Berarti 4 tambah 30 jadi 34. Ya, 34 ATP. Dan menghasilkan 6H2O. Ya, 6H2O ini adalah pelepasan dari hidrogen. Nanti akan kita lihat, ya. Nah, jadi inilah alasannya kenapa 34 ATP. Ya, jadi kalau kita hitung, kalau kita perhatikan dalam peristiwa apa lagi yang menghasilkan ATP? Ya. Nah, ingat bahwa tahap pertama glikolisis berapa ATP? Ada 2 ya. Jadi kalau glikolisis, nah ini kita singkat aja. ATP yang dihasilkan produknya adalah 2 ATP kan? 2 ATP. Oke. Ya. Kemudian peristiwa apa lagi? Nah, siklus Krebs. Saya buat SK, siklus Krebs. Oke. Berapa energi yang dihasilkan? Nah, itu diingat ya. 2 ATP. Nah, 2 ATP. Berarti sudah berapa terkumpul? Ada 4. Ya. Nah, kemudian dalam transfer elektron, yaitu dengan memampatkan NADH ini dan FADH2, maka dihasilkan 34. Berarti totalnya, ya, netonya adalah berapa? Itulah yang kita maksud tadi, 38 ATP. Nah, 38 ATP. Nah, oke. Nah, lantas, kenapa bisa juga dikatakan 36 ATP. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan di semula tadi ya. Oke. Nah, ingat ternyata pada saat masuk ke mitokondria dia butuh energi sebanyak 2 ATP. Artinya 2 kali dia untuk mengeluarkan energi pada saat glikolisis, kemudian pada saat masuk ke mitokondria. Ya. Nah, berarti ada 2 dikeluarkan. Maka totalnya
dalam respirasi aerobik menghasilkan 36. Makanya dibuat 38 garis miring 36. Jadi cara kita memandang 38 adalah total ATP-nya, 36 adalah produk bersihnya. Ya, oke, jadi seperti itu. Baik, jadi saya anggap kamu sudah memahami dari untaian dari transfer elektron. Beginilah skema proses transfer elektron. Ya, proses transfer elektron ini kan dibutuhkan NADH dan FADH2 ya. Nah, kita lihat dulu NADH, satu molekul NADH. Pada saat NADH mulai melakukan transfer elektron, nampak 2 elektron lepas, ya kan? Lalu dengan aktivitas dari NADH dehidrogenase sebagai enzimnya, maka 2 elektron tersebut akan diteruskan oleh ubiquinone. Apa itu ubiquinone? Itulah protein integral pada membran sel. Nah, selanjutnya dia juga akan melepaskan 2 elektron, maka datanglah sitokrom juga dari protein pada membran sel, yaitu tepatnya mitokondria. Membran mitokondria ya. Nah, selanjutnya kembali lagi melepaskan elektron. Selanjutnya akan ditugaskan ke sitokrom C1 dan seterusnya ke sitokrom C, juga hal yang sama melepaskan 2 elektron, maka akan diteruskan lagi ke oleh sitokrom ya, dan akhirnya melepaskan 2 elektron. Nah, disinilah saat untuk menangkap oksigen sebagai akseptor elektron. Artinya 2H positif yang berasal dari NADH maka akan menangkap oksigen sebanyak setengah molekul, maka jadilah air ya, maka jadilah air. Oke ya. Nah, jadi dengan demikian satu molekul NADH itu menghasilkan satu molekul H2O. Ya kan? Nah, lalu kita perhatikan pada saat NADH melepaskan elektron, transfer elektron, di sini kan ada proses pembentukan ATP. ADP akan mengikat fosfat, maka jadilah ATP. Ya. Lalu begitu juga di sini hal yang sama, melepaskan fosfatnya, lalu ditangkap oleh ADP, terbentuk kembali ATP. Lalu selanjutnya hal yang sama ya, pada sitokrom C menuju ke transfer elektron menangkap oksigen, di sini juga hal yang sama, ADP menangkap fosfat, maka jadilah ATP. Nah, satu molekul NADH, berapa ATP yang dihasilkan? Kita hitung aja, 1, 2, 3. Jadi satu molekul NADH ada 3 ATP yang disumbangkan. Nah, selanjutnya kita lihat FADH2. Nah, FADH2 itu mulai dari sini reaksinya. Nah, di mana FADH2 dengan protein integralnya berupa ubiquinone, hal yang sama melepaskan elektron, lalu dilanjutkan oleh sitokrom, lalu diteruskan oleh sitokrom, akhirnya dia melepaskan 2 elektron dan dia siap menangkap oksigen. Karena 2H positif itu akan lepas dari sini, yang menjadi akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen, maka jadilah H2O. Nah, jadi dengan demikian, maka dengan adanya NADH dan FADH2, apa perannya? Ternyata menyumbangkan ATP. Di mana NADH ada 3 kali, ya 3 ATP, sedangkan FADH2 dari sini startnya berarti ada 2, 1, 2. Nah, inilah suatu gambaran dari transfer elektron, ya, rantai transfer elektron. Nah, kita lihat dulu wilayah. Inilah gambar mitokondria. Nah, ingat ya, mitokondria. Dan ini kan berlangsung di krista ya. Nah, ini ya. Karena di dalam mitokondria itu kan ada membran dalam yang melekuk ke arah dalam. Nah, itulah namanya krista. Dan selanjutnya, jika kita zoom, maka nampaklah ini. Ya, inilah yang dimaksud dengan daerah mitokondria. Oke, ini intermembran space, ruangnya ya. Oke, nah ini ya. Nah, kita perhatikan di sini di mitokondria ini ya, di krista ya, di krista ini kan ada membran ya. Mungkin kamu masih ingat waktu pelajaran kelas 11, ini kan fosfolipid ya, fosfolipid bilayer, komponen utama dari membran. Nah, maka dibilang membran dalam ya,
membran dalam. Nah, ada protein kan? Nah, ini yang bentuknya kayak seperti roti bantal, protein integral namanya. Nah, ini protein integral. Oke, ya. Nah, ini juga protein integral ya. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Pada saat telah terjadi dekarboksilasi oksidatif yang tujuannya menghasilkan piruvat, maka asam piruvat ini kan masuk ke dalam mitokondria. Ya, oke ya, dalam mitokondria dia akan menyumbangkan NADH. Lalu produknya ini kan masuk ke siklus Krebs. Jadi ya. Nah, dalam peristiwa siklus Krebs apa yang disumbangkan? NADH juga kan? Nah, ini ya. Oke, baru ada FADH2. Nah, di sini kan kita fokuskan transfer elektron. NADH, FADH2, oke. Nah, ini kembali melepaskan elektron. Nah, inilah transfer elektron itu menuju ke membran integral. Nah, inilah yang kita maksud tadi, ubiquinon, ada sitokrom ya. Ini ya, itu namanya protein integralnya tadi ya. Nah, transfer elektron, nah dia akan melepaskan hidrogen. Kan karena NADH kan menangkap hidrogen tadi, dia melepaskan hidrogen baik dari FADH2 maupun NADH ya, melepaskan hidrogen. Nah, selanjutnya masuklah oksigen. Nah, oksigen masuk dari luar mitokondria, ini dia. Lalu H positif yang sudah sempat keluar tadi itu masuk kembali. Ya, masuk kembali. Nah, ini dia. Dan selanjutnya H positif itu menangkap oksigen, maka jadilah air. Pada waktu masuknya H positif tadi, disinilah melepaskan fosfat dan siap ditangkap oleh ADP, maka menyumbangkan ATP sebanyak 32 ATP tadi. Bagaimanakah rangkuman dari respirasi aerob ini? Rangkumannya adalah sebagai berikut. Ya, ingat respirasi aerob itu kan ada langkah GOS. Glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ya. Lalu siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, jadi kita lihat skemanya, glukosa ya, lalu akan menghasilkan asam piruvat lewat peristiwa glikolisis. Apa yang disumbangkannya? ATP. Ya, ATP ya. Lalu NADH. Lalu asam piruvat tadi ya masuk ke reaksi dekarboksilasi oksidatif. Ini kan menghasilkan asetil koenzim A. Ya, lalu kemudian dalam peristiwa dekarboksilasi oksidatif menghasilkan NADH lagi. Oke. Kemudian asetil koenzim A masuk ke siklus Krebs, yaitu di mana asam oksaloasetat mengikat asetil koenzim A menjadi asam sitrat. Nah, inilah siklus Krebsnya tadi. Nah, dalam siklus Krebs yang dihasilkan NADH, FADH2, GTP atau ATP. Ya. Nah, selanjutnya NADH dan FADH2 lalu akan menuju ke dalam peristiwa rantai transport elektron yang akan menghasilkan apa tadi produknya? ATP. Lalu menghasilkan H2O. Nah, itulah rangkuman respirasi aerob. Jadi sudah cukup paham ya. Nah, ini singkatnya ya rangkumannya. Jadi gampang diingat. Oh, begini rupanya garis besar dari respirasi aerob itu. Ya, oke. Nah, lalu apa kesimpulannya? Kesimpulan proses respirasi aerob adalah ini ya. Tahapannya itu tadi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transport elektron. Tempatnya ya. Nah, ini juga menunjukkan hal yang berbeda. Ini di sitoplasma, ini matriks, ini juga matriks. Tapi kalau transport elektron di krista mitokondria. Nah, jadi nampak perbedaannya dari segi tempat ya. Substratnya juga beda ya. Ini substrat atau bahan bakunya glukosa, ini asam piruvat dari produk dari sini ya. Nah, kemudian ini asetil koenzim A dari mana? Dari reaksi ini. Ya, atau dalam arti ini produknya ini masuk kemari. Nah, kemudian transfer elektron, nah dibutuhkan NADH dan FADH2. Oke ya. Satu NADH menyumbangkan 3 ATP. Satu FADH2 itu menyumbangkan 2 ATP. Nah, inilah hasilnya. Oke ya. Nah, jadi itulah merupakan perbedaannya dari setiap tahap respirasi aerob. Oke, kita lanjutkan. Dalam katabolisme 2 ini bukan hanya respirasi aerob saja,
ada istilah yang sudah pernah kita ingat, yaitu respirasi anaerob atau peristiwa fermentasi. Nah, fermentasi itu ada fermentasi alkohol. Kalau dibilang fermentasi alkohol, berarti produknya berupa alkohol. Nah, bahan bakunya sama, C6H12O6. Ya, dengan menghasilkan 2C2H5OH itu namanya etanol, golongan alkohol. Karbon dioksida sebanyak 2 molekul dan menghasilkan 2 ATP. Ya, berarti fermentasi alkohol menyumbangkan energi sebanyak 2 ATP. Ya, tapi tidak sebanyak dari respirasi aerob. Nah, ini dilakukan oleh mikroorganisme, yaitu bakteri anaerob dan ragi atau jamur, ya, yes. Nah, kemudian contohnya adalah pembuatan bir dan tape. Ya, hal ini tidak asing lagi bagi kita, bagaimana bir ya menghasilkan alkohol dan juga tape. Nah, sekarang kita lihat skemanya ya. Nah, skemanya seperti ini. Perhatikan skema ini ya. Nah, bahan bakunya tadi kan glukosa. Ada. Lalu setelah tersedia bahan bakunya, maka perhatikanlah produknya itu akan menuju kemari lewat peristiwa glikolisis, yaitu menghasilkan 2 molekul asam piruvat. Ya. Nah, ingat kembali ya, dalam respirasi aerob kan ada glikolisis kan? Nah, di fermentasi alkohol juga ada glikolisis. Inilah dia. Nah, ini ya. Nah, sewaktu glikolisis kan menghasilkan 2 ATP kan? Ini kan udah ringkasnya kan? 2 ADP masuk tambah 2 fosfat, maka jadilah ATP. Nah, di lain pihak kan 2 NAD itu juga masuk untuk menghasilkan 2 NADH. Makanya glikolisis apa aja dihasilkan? 2 ATP, 2 piruvat, dan 2 NADH. Oke ya. Nah, selanjutnya sudah menghasilkan asam piruvat, maka dia menghasilkan 2 molekul asetaldehida. Ya, dengan catatan ternyata dia melepaskan karbon dioksida sebanyak 2 molekul. Kenapa? Karena 2 molekul asam piruvat. Sudah ya? Nah, setelah 2 asetaldehida terbentuk, nah 2 asetaldehida ini melanjutkan reaksi untuk menghasilkan etanol. Nah, sewaktu menghasilkan etanol, rupanya ada produk dari glikolisis yang dimampatkan. Lihat arah panahnya. 2 NADH yang sudah dihasilkan lewat glikolisis tadi itu ternyata dengan tujuan untuk menyumbangkan, melepaskan H positif. Ya kan? Menyumbangkan H positif menjadi NAD. Makanya lihat koenzimnya ini yang semulanya ada hidrogen menjadi tidak ada lagi. Itu artinya dalam peristiwa ini dia menyumbangkan H positif untuk menghasilkan etanol. Maka inilah produk dari fermentasi alkohol, yaitu apa? 2C2H5OH atau etanol. Ya, karbon dioksidanya bagaimana? Ini. Nah, ini dia produknya. Lalu ATP-nya mana? Oh, ATP-nya adalah sewaktu glikolisis. Kan di sini menghasilkan ATP. Nah, gitu. Tapi dalam peristiwa asam piruvat menjadi etanol tidak ada ATP disumbang. Ya, jadi kesimpulannya fermentasi alkohol ini ATP yang dihasilkan pada saat glikolisis aja. Dan kemudian etanol ini ternyata masih potensial. Artinya 2C2H5OH ini kan dia mempunyai ikatan karbon kan. Nah, dia masih ada ikatan karbon. Oke, senyawa organik yang masih ada ikatan karbon berarti masih ada energi. Itulah makanya kenapa fermentasi alkohol energinya lebih dikit dibandingkan respirasi air. Udah paham ya? Oke, nah jadi masih potensial. Nah, itulah makanya banyak orang memampatkan etanol untuk bahan bakar berikutnya. Nah, sekarang fermentasi asam laktat. Bagaimana fermentasi asam laktat? Nah, C6H12O6 glukosa tanpa oksigen ya, hal yang sama pada fermentasi alkohol. Endingnya menghasilkan 2C3H6O3, itulah asam laktat. Nah, lalu menyumbangkan 2 ATP. Hal yang perlu kita catat lagi, asam laktat ini terbentuk di sel otot hewan dan manusia saat kekurangan oksigen. Ya, kekurangan oksigen. Nah, jika ini terus berlangsung, maka otomatis asam laktat meningkat. Ingat waktu pelajaran kelas 11, kalau asam laktat meningkat, apa yang kita rasakan? Otot pegal. Gak pernah olahraga, lalu kamu paksa olahraga,
maka ototmu akan penuh dengan asam laktat. Itulah otot pegal. Peristiwa fermentasi asam laktat. Dan ingat, asam laktat ini adalah berupa racun pada sel. Oke, nah selanjutnya lihatlah reaksinya. Ini ya. Oke, hal yang sama, hampir sama seperti fermentasi alkohol ya. Nah, bahan bakunya adalah glukosa. Lalu lewat peristiwa glikolisis untuk menghasilkan asam piruvat. Sama ya. Produknya adalah ini ya. Lalu produknya lagi, lihat arah panahnya 2 NADH. Oke. Nah, asam piruvat ini melanjutkan reaksinya menjadi asam laktat sebanyak 2 molekul. Dari mana? Karena ada bahan bakunya 2 molekul asam piruvat. Berarti 2 molekul senyawa asam laktat terbentuk. Nah, jadi 2 molekul asam laktat ini, inilah dia. Oke. Ternyata kita bayangkan karena dia di sini masih ada ikatan karbon, maka ini kita buat plus ikatan karbon, maka masih ada energi yang tersimpan di asam laktat. Oke, ini khususnya pada sel otot hewan ya atau manusia. Makanya kalau ketika kita berolahraga banyak asam laktat otot pegal, ketika otot pegal ini misalnya dikusuk ya, mempercepat asam laktat itu dikirim ke hati. Karena penguraian asam laktat ini di hati. Ya, di hati akan kembali menghasilkan glukosa. Nah, oke ya. Baik, jadi dengan demikian sudah nampak perbedaan ya, bagaimana fermentasi alkohol, bagaimana fermentasi asam laktat. Produknya namun ada kesamaan, yaitu sama-sama menghasilkan ATP. Namun apa perbedaan dengan fermentasi alkohol? Tidak menghasilkan karbon dioksida. Jadi kalau asam laktat nggak ada kan untuk melepaskan karbon dioksida. Oke, ya makanya di sini tidak ada karbon dioksida. Oke, nah jadi seperti itu. Ya, sekarang kita lihat bagaimana hubungan katabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Kenapa? Karena kita tahu bahwa karbohidrat, lemak dan protein itu kan merupakan senyawa organik yang sama-sama mengandung ikatan karbon ya. Ingat, karbohidrat, lemak dan protein ini kan sama-sama memiliki yang namanya ikatan karbon, ikatan C, ikatan karbon. Oke ya. Nah, selalu kita lihat lagi bagaimanakah hubungannya. Oke, inilah skemanya ya. Nah, inilah protein, inilah karbohidrat, inilah lemak. Ya, kita lihat dulu dari karbohidrat. Karena karbohidrat sebagai sumber energi utama. Ya, ingat ya, karbohidrat sebagai sumber energi utama. Ketika sudah dipecah lewat proses pencernaan menjadi glukosa atau gula, maka gula itu akan masuk ke setiap sel. Lalu terjadi glikolisis seperti yang barusan kita bicarakan. Ada peristiwa glikolisis, kemudian ada peristiwa pembentukan asetil-CoA atau dekarboksilasi oksidatif, baru siklus Krebs, baru rantai transfer elektron. Nah, inilah acuannya untuk menghasilkan energi ya. Nah, sekarang kita lihat lemak. Lemak ya, setelah dicerna kan menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, asam lemak dan gliserol. Nah, ternyata gliserol ini ya, bisa masuk ke peristiwa oksidatif piruvat dengan catatan mengikat 3 fosfat menjadi gliseraldehyde fosfat. Ya, oke ya, masuk ke mari. Nah, selanjutnya lewat dekarboksilasi oksidatif maka jadilah asetil-CoA, endingnya menghasilkan energi ya. Nah, hal yang sama juga dari lemak, asam lemak masuk ke dalam peristiwa pembentukan asetil koenzim A. Nah, maka yang masuk itu adalah beta oksidasi, kemudian jadilah energi. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana yang protein? Protein yang kita dapatkan dari makanan lewat peristiwa pencernaan kan menghasilkan asam amino. Nah, asam amino itu kan dikirim larut dalam darah, lalu terjadi deaminasi. Ya, deaminasi di mana? Ayo, asam amino dipecah di hati. Sudah ya? Nah, lantas asam amino itu setelah dipecah menjadi NH3 atau kata lain urea. Urea inilah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Jadi kalau urin kita itu mengandung urea, ya, ternyata itu karena ada protein yang kita konsumsi
dan jika berlebih akan dipecah. Ya, oke. Nah, selanjutnya asam amino itu juga menjadi asam keto. Ya, asam keto inilah nanti akan masuk ke peristiwa apa ini? Yaitu glikolisis, dan selanjutnya bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Maka tujuannya akan menghasilkan energi. Nah, ini acuannya. Makanya kenapa karbohidrat sebagai sumber energi utama? Karena bahan bakunya glukosa adalah sebagai bahan baku untuk respirasi aerob. Ya, tapi kalau lemak, nah ini juga sumber energi, tetapi ya ada bagian dari lemak itu yang masuk ke dalam peristiwa glikolisis. Begitu juga dengan protein. Nah, lantas dia akan masuk ke dalam ini glikolisis atau peristiwa respirasi aerob. Nah, jadi seperti itu. Namun yang menghasilkan energi terbesar adalah lemak. Kenapa? Karena dia kan mengandung ikatan karbon yang banyak. Nah, walaupun dia memiliki ikatan karbon yang banyak, tapi bukan sebagai sumber energi utama. Tetap glukosa. Ya, oke. Jadi seandainya misalnya kurang energi dari karbohidrat, maka diambillah lemak. Ya, waktu pelajaran kelas 11, ketika uang di saku sudah menipis, maka kita ambil uang dari ATM, itulah ibaratnya lemak. Nah, ketika sudah tidak ada lagi uang di ATM, tidak ada lagi lemak, maka diambillah dari protein. Ya, jadi kalau sudah dikorbankan protein, maka itu menandakan sudah krisis ekonomi. Ibaratnya, ketika uangmu tidak ada lagi di bank, maka hartamu kamu jual, itu sudah menunjukkan penurunan. Ya, nah makanya sumber energi diutamakan dari karbohidrat dan lemak. Nah, inilah merupakan hubungan atau korelasi katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kalau sudah, bagaimana katabolisme itu adalah peristiwa respirasi, baik respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.